Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang pengembangan kurikulum PAI dengan tema peran kepala sekolah atau madrasah dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu syarat kepala sekolah atau madrasah. Seorang kepala sekolah hendaknya memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan kepemimpinan yang akan dipegangnya. Ia hendaknya memiliki sifat-sifat jujur, adil, dan dapat dipercaya, suka menolong dan membantu guru dalam menjalankan tugas dan mengatasi kesulitan-kesulitan, bersifat ramah, mempunyai sifat tegas dan konsekuen. Kemudian syarat seorang kepala sekolah menurut Muhammad Daryanto dalam bukunya Administrasi Pendidikan ada 5, yaitu yang pertama memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mempunyai pengalaman kerja yang cukup terutama di sekolah yang sejenis dengan sekolah yang dipimpinnya. Yang ketiga mempunyai sifat kepribadian yang baik terutama sikap dan sifat yang diperlukan bagi kepentingan pendidikan. Yang keempat yaitu mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas terutama mengenai bidang-bidang pengetahuan pekerjaan yang diperlukan bagi madrasah yang dipimpinnya. Yang kelima mampu mempunyai ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan pengembangan sekolah. Kemudian sifat-sifat kepala sekolah harus dimiliki antara lain yaitu memiliki keinginan untuk memimpin dan kemauan untuk bertindak dengan keteguhan hati dan melakukan perundingan dalam situasi yang sulit. Yang kedua memiliki inisiatif dan upaya yang tinggi. Yang ketiga berorientasi kepada tujuan dan memiliki rasa kejelasan yang tajam tentang tujuan instruksional dan organisasional. Menyusun sendiri contoh-contoh yang baik secara sungguh-sungguh. 5. Menyadari keunikan guru dalam gaya, sikap, keterampilan, dan melayani. Dan kepala sekolah yang efektif sanggup menggabungkan keterampilan mengajar dengan penataan dan penguasaan mengajar. Muhaimin mengatakan ada beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh kepala sekolah atau kepala madrasah agar bisa menjadi pemimpin yang baik, antara lain 1. Memiliki visi, yang kedua keberanian, yang ketiga kemampuan untuk bekerja dalam alam yang realistis, yang keempat yaitu mampu menjadi pemimpin yang tidak sekedar pemimpin legalitas. Kemudian B. Kinerja kepala sekolah atau madrasah. Kinerja adalah produk yang dihasilkan oleh seorang pegawai dalam satuan waktu yang telah ditentukan dengan kriteria yang ditentukan. Menurut Prawiro, kinerja adalah usaha yang dilakukan dari hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun secara etika. Ada 5 faktor dalam penilaian kerja yang harus dipenuhi, yaitu kualitas pekerjaan meliputi akurasi, ketelitian, penampilan, dan penerimaan pengeluaran. Yang kedua, kualitas pekerjaan meliputi volume, keluaran, dan kontribusi. Yang ketiga, supervisi yang dibutuhkan meliputi saran, arahan, dan perbaikan. Kemudian prinsip dasar kinerja. Prinsip dasar kinerja dapat dijadikan acuan bersama agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Prinsip ini menjadi fondasi bagi kinerja organisasi untuk mencapai tujuan. Sebagai prinsip dasar kerja adalah bersifat strategis, merumuskan tujuan, menyusun perencanaan dan mendapat umpan balik, melakukan pengukuran dan melakukan perbaikan kinerja, dan sifatnya berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai yang ketiga, standar kinerja. Standar kinerja adalah ukuran tingkat kinerja yang diharapkan dapat tercapai dan yang dinyatakan dalam suatu pernyataan kuantitatif. Penerapan standar kinerja dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan manajemen, pendapat para ahli, atau dasar pengalaman dari pekerjaan yang sama tahun-tahun sebelumnya.
Yang selanjutnya ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan proses mengevaluasi seseorang yang telah memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan. Penilaian kinerja memberikan masukan untuk menentukan pengembangan pegawai dan organisasi di masa yang akan datang. Ada beberapa aspek penilaian yang diperlukan dalam menilai kinerja, yaitu yang pertama ada kepemimpinan inisiatif, yang kedua ada kualitas pekerjaan, yang ketiga ada kerjasama, yang keempat ada pengambilan keputusan, yang kelima ada kreativitas, yang keenam ada dapat diandalkan, yang ketujuh ada komunikasi, dan yang terakhir adalah kecerdasan. Selanjutnya C. Tugas dan peran kepala sekolah atau madrasah dalam pengembangan kurikulum, yaitu ada fungsi kepala sekolah. Menurut Swewajid Lazarut, menjelaskan 3 fungsi kepala sekolah, yaitu yang pertama sebagai administrator pendidikan, yang kedua sebagai supervisor pendidikan, dan yang ketiga sebagai pemimpin pendidikan. Dan yang selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau madrasah. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik yang pertama adalah pemimpin. Yang selanjutnya ada peran kepala sekolah atau madrasah. Penelitian tentang harapan peranan kepala sekolah sangat penting bagi guru-guru dan murid. Pada umumnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin di bidang pengajaran, pengembangan kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi personalia staf, hubungan masyarakat, dan perlengkapan sekolah organisasi dalam sekolah. Yang keempat yaitu peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar, kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan yang harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan mengembangkan hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan hubungan yang efektif dan efisien.